Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi di KIS pada malam hari ini. Sebelum kita mau mulai sharing kita pada malam hari ini, kita mau buka dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak untuk setiap berkat Engkau yang luar biasa untuk hidup kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan ya Bapak, sedikit sharing Tuhan dari firman Engkau. Kayak mau buka hati kami Tuhan, biar kami serahkan jam ini ke depannya ya Bapak, biar Engkau yang berkata-kata kepada kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Kayak mau buka hati kami ya Bapak, biar firman-Mu Tuhan Yesus bisa kami terapkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita pada malam hari ini diambil dari Lukas 5 ayat 12 sampai 14. Perikopnya tentang Yesus menyembuhkan seseorang yang sakit kusta. Kita mau buka sama-sama. Ayat 12, pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus,
Tersungkurlah ia dan memohon, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Ayat 13, lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Ayat 14, Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Jadi di sharing pada malam hari ini kita mau coba lihat dari kacamata murid-muridnya yang saat itu ikut Yesus pelayanan di jalan lah istilahnya. Jadi kalau kita lihat di perikop sebelumnya, Yesus itu sudah memilih murid-murid yang pertama, yaitu Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Jadi bisa diasumsikan mereka sudah ikut ya dalam pelayanannya Tuhan Yesus. Nah, jadi kita sekarang ya malam ini nggak cuma menempatkan diri kita sebagai penerima berkat saja, tapi lebih jauh lagi yaitu sebagai murid-murid Yesus yang pada saat itu melihat teladan Yesus, apa yang Yesus lakukan. Ya, jadi saya ulangi sekali lagi, malam ini kita nggak hanya menempatkan diri kita sebagai penerima berkat saja, tapi lebih jauh lagi yaitu sebagai murid-murid Yesus yang melihat apa yang Yesus kasih contoh gitu saat itu. Nah, tadi perikop kita soal Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta ya. Kita mau lihat dulu nih, kusta itu apa sih? Jadi kusta itu kan penyakit kulit ya, penyakit yang sangat ditakuti dan sangat menular gitu. Dan orang-orang yang menderita kusta itu biasanya dikucilkan dari masyarakat, dibuang lah keluar kota itu. Karena mereka juga dianggap najis. Kita kalau misalnya kita mau lebih tahu soal kusta ini bisa baca di Imamat 13 sampai 14. Itu pembahasan khusus soal kusta, aturan-aturannya dan segala macamnya gitu. Kita mau coba bayangkan ya kondisi yang dialami seseorang yang menderita kusta. Sudah pasti penderitaan secara fisik ya. Tadi tubuhnya dipenuhi kusta, terus kalau dibiarkan lama-kelamaan, bagian tubuhnya bisa hilang. Hidungnya hilang, jari tangan, jari kakinya bisa hilang gitu. Jadi sudah dapat dipastikan ya ada penderitaan secara fisik gitu. Nggak berhenti sampai di situ. Kalau kita mau lihat lagi lebih dalam, mereka mengalami penderitaan secara psikis. Gitu. Tadi saya udah sebutkan ya, seorang yang sakit kusta itu dibuang dari masyarakat. Dibuang, dijauhkan dari masyarakat karena mereka dianggap najis gitu. Kita bayangkan jadi mereka gitu ada di posisi mereka. Seharusnya orang yang sakit itu dapat care ya, dapat support gitu dari orang-orang terkasih, orang-orang terdekat gitu. Mau sakit berat, bahkan sakit ringan sekalipun gitu, flu atau demam biasanya butuh perhatian gitu ya dari orang-orang dekat. Ini sakit berat yang malah dijauhin gitu dari masyarakat, dari orang-orang terdekat, istilahnya dibuang gitu. Jadi mereka mengalami penderitaan secara psikis. Mungkin mereka merasa diri mereka nggak berharga karena mereka dianggap najis, atau mungkin bahkan gambar dirinya bisa hancur gitu. Karena ya tadi mereka merasa diri mereka nggak berharga. Jadi nggak cuma penderitaan secara fisik, tapi penderitaan secara psikis pun dialami sama orang yang menderita kusta. Jadi kusta itu memutuskan hubungan si penderita dengan sesama juga dengan Tuhan. Karena kalau kita baca di Imamat, mereka tuh tidak boleh beribadah kepada Tuhan atau mendekati kekudusan Tuhan karena mereka dianggap najis. Jadi kusta ini sama ya seperti dosa gitu. Menjauhkan hubungan kita, relasi kita dengan sesama juga dengan Tuhan. Tapi kita nggak fokus pembahasannya ke situ ya pada malam hari ini. Kita mau balik lagi ke ayat tadi. Di ayat 12, orang kusta itu berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Kalau kita baca ya, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Dia berkesannya sih nggak ragu sama kuasanya Tuhan gitu. Tapi mungkin dia merasa
tadi dirinya nggak berharga, nggak layak buat meminta kesembuhan itu. Makanya dia bilang, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Nah, surprisingly di ayat 13 ya, di ayat 13 tadi, apa respon Yesus menanggapi orang yang sakit kusta itu? Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir gitu. Jadi kalau menurut aturan ya, orang yang sakit kusta itu tidak boleh disentuh, karena orang yang menyentuhnya itu bisa kebawa najis lah istilahnya gitu. Jadi di aturan Talmud Yahudi pun ada gitu aturan soal orang kusta ini gitu. Kalau misalnya ada di sebuah ruangan bersama dengan orang kusta harus berjarak berapa gitu. Kalau di luar dengan angin berhembus harus berjarak berapa. Aturan seperti itu sampai ada gitu di Talmud Yahudi. Nah, tadi balik lagi, aturan yang seharusnya nggak boleh gitu kita menyentuh orang kusta, Yesus melakukan itu. Kalau kita pikir Yesus bisa nggak menyembuhkan orang kusta itu nggak dengan menyentuh, bisa banget. Dengan berkata-kata aja Yesus bisa menyembuhkan gitu. Apalagi nggak berkata-kata pun Yesus tuh bisa menyembuhkan karena Yesus maha kuasa. Tapi kenapa pertanyaannya Yesus menyentuh? Waktu saya baca perikop ini juga gitu ya, dulu saya bertanya-tanya, kenapa Tuhan Yesus sih harus menyentuh gitu? Padahal kan maksudnya bisa menyembuhkan nggak dengan menyentuh gitu. Jadi ada satu teladan yang mau Tuhan kasih lihat ke murid-muridnya, ke masyarakat yang ada saat itu yang menyaksikan, yaitu to touch the untouchable. Tadi ya kita mau lihat dari kacamata murid-muridnya nih. Murid-murid yang baru pertama kali dipanggil, baru dibawa ke jalan untuk pelayanan. Kira-kira ngelihat seperti itu, kaget nggak sih? Kaget ya pasti. Karena ya tadi aturannya kan kita nggak boleh menyentuh orang kusta gitu. Tapi Tuhan melakukan itu gitu. Mungkin ada murid-muridnya yang mikir, wow banget gitu yang Tuhan lakukan. Apa nggak dijauhin orang-orang gitu karena seakan melanggar aturan gitu. Atau mungkin ada yang berpikir, wow banget gitu yang Yesus lakukan, ini benar nggak sih gitu guru yang saya ikutin gitu. Atau mungkin pikiran-pikiran lain yang memang tidak dijelaskan gitu di perikop ini. Tapi ya balik lagi, Yesus mau nunjukin satu teladan, yaitu to touch the untouchable. Nah, seudah Yesus menjamah orang itu, mengulurkan tangannya dan menjamah, orang itu sembuh. Ya tadi di ayat 13. Kalau mau kita lihat lebih dalam lagi nih ya, gak cuman ternyata pemulihan fisik. Pemulihan fisik udah pasti terjadi ya. Tadi Yesus menyembuhkan gitu seketika, ketika dijamah orang itu langsung sembuh. Jadi dia udah ada pemulihan lah secara fisik. Dia bersih dari kusta. Nah, kita mau lihat lebih dalam lagi nih, ada pemulihan apa lagi sih? Gak cuman fisik ternyata. Yang kedua, pemulihan secara psikis. Tadi kan kita udah sempat bahas di awal, gimana sih psikisnya penderita kusta ini gitu. Mereka merasa diri mereka gak berharga karena mereka dianggap najis gitu. Dengan Yesus melakukan action itu, menjamah yang seharusnya tidak dijamah gitu. Orang itu bisa merasa, wow, ternyata ada orang yang peduli sama saya. Ada orang yang mengasihi saya sampai sebegitunya gitu. Mau menyentuh saya yang najis ini yang seharusnya tidak disentuh gitu. Di situ gambar diri dia bisa pulih. Dia merasa dirinya kembali berharga. Karena ternyata dia sadar, dia tahu ada orang yang peduli sama dia gitu. Terus yang ketiga, pemulihan secara sosial. Kalau di ayat 14, kita balik lagi ya, coba baca ayat 14. Yesus itu menyuruh orang itu untuk pergi dan memperlihatkan diri kepada imam dan mempersembahkan untuk pentahiran gitu. Kenapa Yesus menyuruh orang itu buat langsung menghadap ke imam gitu, bukan ceritain ke orang-orang gitu. Jadi pada zaman itu yang berhak menyatakan kalau orang ini udah sembuh dari kusta itu imam besar. Jadi imam tuh menyatakan orang kena kusta,
dan menyatakan orang udah bebas dari kusta dan melakukan ritual pentahiran lah gitu buat orang itu. Jadi Yesus kayak ngasih jalur resminya nih gitu biar orang ini bisa dibalikin ke masyarakat. Karena ya tadi ya, mereka kan dijauhkan nih dari masyarakat. Bisa kita bilang ya ke kasta mah gitu. Kalau berdasarkan status sosial, orang-orang kusta ini pasti ada di bawah ya. Karena mereka dianggap najis, dijauhin dari masyarakat gitu. Nah, lewat jalur menyatakan diri kepada imam nih, imam tuh bisa declare ke masyarakat kalau orang ini tuh udah sembuh dan bisa kembali dibalikin lagi ke masyarakat. Jadi secara nggak langsung status sosialnya bisa naik ya karena balik lagi ke masyarakat. Jadi ada pemulihan sosial juga yang terjadi di sini. Gitu. Dan yang keempat yang pasti adalah pemulihan secara rohani. Jadi dia saat itu menemukan sesosok juru selamat gitu, sosok guru besar yang menyelamatkan dia gitu, yang memulihkan relasi dia dengan sesama juga dengan Tuhan gitu. Jadi nggak cuman ya di cerita ini ada pemulihan fisik aja gitu, tapi pemulihan yang menyeluruh di segala aspek kehidupan, pemulihan yang holistik, pemulihan fisik, psikis, sosial, rohani. Jadi kalau kita lihat ya di pelayanan Yesus di jalan gitu, Yesus itu tidak hanya menawarkan surga, ya. Tapi Yesus itu membawa pemulihan di berbagai aspek kehidupan, seperti sosial, kesejahteraan, keadilan, dan lain-lain. Nah tadi posisi kita kan sebagai murid-murid Yesus yang melihat teladan Yesus gitu. Nah, sebagai murid-murid Yesus pun kita harus melakukan apa yang seperti yang Yesus lakukan saat itu dan membawa pemulihan, transformasi yang menyeluruh di masyarakat, di tempat kita ada gitu, di mana kita ditempatkan. Balik lagi ke tema kita tadi, to touch the untouchable. Mari kita tarik ke masa sekarang karena kita adalah murid-murid Yesus yang sama harus melakukan itu, meneladani apa yang Yesus lakukan. Kalau kita lihat, kita buka mata kita, ada banyak sekali orang-orang yang harus dijangkau. Gitu. Tapi kecenderungan manusia malah menjauhi orang-orang yang seperti itu, gitu. Mengucilkan mereka atau kita mengkotak-kotakan sesama kita berdasarkan prinsip yang tidak seharusnya. Contohnya apa sih? Gitu. Kita suka mengkotak-kotakan orang berdasarkan rohani mereka gitu. Kita ngejudge mereka, oh ini mah orangnya nggak rohani gitu, nggak kita deketin gitu, seperti itu gitu. Atau berdasarkan masalah-masalah lain, misalnya kelemahan atau masalah mereka gitu, kelemahan fisik gitu. Saya ambil satu contoh lah yang maksudnya yang umum lah di masyarakat. Kalau misalnya ada nih ya, di satu komunitas kita atau mungkin di tetangga kita ada seseorang yang menderita HIV atau AIDS, biasanya orang-orang tuh ngomong, dia sakit HIV AIDS loh, jangan dideketin, bahaya gitu. Nah stigma-stigma seperti itu yang secara tidak langsung tuh berakar di masyarakat dan itu tuh salah gitu. Justru orang yang seperti itu yang butuh kita deketin, butuh kita jamah, butuh kita tunjukin kasihnya Kristus gitu. Atau contoh yang gampang lah sekarang ya masa COVID ini gitu. Memang mungkin banyak juga lingkungan yang suportif gitu untuk orang-orang yang COVID ini. Tapi masih ada gitu yang mengucilkan mereka. Saya ada dengar ceritanya, ada yang rumahnya sama warga dikasih lakban, jendelanya segala macam ditutup gitu. Buat apa gitu? Perlakuan yang sangat mengucilkan. Padahal COVID bukan aib gitu kan. Ada juga yang sampai dikasih police line. Kan police line itu untuk kalau ada tindak pidana di situ. COVID kan bukan tindak pidana, tapi rumahnya dikasih police line gitu. Sebegitunya perlakuan masyarakat terhadap orang-orang yang seharusnya kita jamah gitu. They need us the most. Orang-orang seperti itu sangat membutuhkan kita, sangat membutuhkan ngerasain kasihnya Kristus gitu. Atau mungkin contoh lain ya, mungkin tadi saya kasih contohnya kelemahan fisik, ini kelemahan masalah di keluarga mungkin ya. Mohon maaf sebelumnya, mungkin ada anak-anak yang broken home, anak-anak yang tidak mendapatkan kasih dari orang tua sebagaimana seharusnya. Mereka ada yang tumbuh
secara unik gitu. Jadi mereka jadi tumbuh secara unik. Jadi mereka ada yang istilahnya caper lah gitu. Jadi cari perhatian orang gitu. Mungkin kita ya kecenderungannya menjauhi orang-orang seperti itu karena kita pikir males lah gaul sama orang itu mah, cari perhatian pisan, atau aduh males lah pokoknya dekat gitu. Nah, orang-orang seperti ini tuh yang harus kita jangkau. Mereka butuh gitu ngerasain kasihnya Kristus. Atau mungkin hal-hal lain lah, kita suka mengkotak-kotakan orang berdasarkan ekonomi mereka, berdasarkan pendidikan mereka, atau hal-hal lain yang tidak seharusnya. Evangelis Jimmy Pardede bilang, membuat kotak-kotak berdasarkan prinsip-prinsip yang salah, ini membuat orang menghakimi dengan cara yang sangat kejam. Ya, tanpa kita sadari, kita jadi seperti orang Farisi ya. Mari kita buka mata kita gitu. Ada banyak sekali orang-orang yang harus dijangkau di sekitar kita. Kita mau lihat dari orang-orang yang terdekat lah. Mungkin saudara kita, saudara kandung kita, atau saudara kita. Kan suka ada ya saudara yang agak unik tapi malah dijauhin gitu sama saudara-saudara lainnya. Atau saudara-saudara yang mungkin ekonominya lebih rendah gitu, tapi mereka malah dikucilkan dan segala macam. Mereka butuh ngerasain kasihnya Kristus. Mereka harus dijangkau gitu, orang-orang yang seperti itu. Atau mungkin asisten rumah tangga kita, atau tetangga-tetangga kita, atau karyawan kita. Ada banyak sekali di luar sana yang perlu kita touch mereka. Dan pertanyaannya gimana kita bisa melakukan apa yang seperti Yesus lakukan gitu ya. Mungkin yang Yesus lakukan itu dibilang sangat berani ya, butuh keberanian besar untuk melawan aturan yang ada gitu. Dan yang Yesus lakukan itu benar gitu. Kita mau coba gitu, be different gitu, berbeda dengan di dunia ini gitu. Dan yang pasti itu kebenaran sesuai dengan firman Allah gitu. Ada banyak sekali yang bisa kita lakukan gitu ya. Kalau saya coba lihat di sosmed, saya pernah lihat di satu akun TikTok. Jadi ada satu orang yang memang kerjanya seperti itu gitu. Dia mendatangi homeless, mendatangi janda-janda yang memang butuh pertolongan gitu. Ada satu video yang dia datangin satu homeless. Dia bilang, apa yang kamu butuhkan hari ini dan bisa bikin kamu tersenyum. Homeless ini bilang, saya butuh tenda untuk tidur, saya butuh selimut, dan saya butuh makanan untuk makan hari ini. Terus dia beli, orang ini beli, gak berapa lama dia datang kasihin ke homeless ini gitu. Dan homeless ini orangnya sampai bilang, this is the best day I've ever had gitu. Ini hari yang benar-benar terbaik yang pernah saya punya gitu. Senyum-senyum orang yang ngerasain kasih Kristus, senyum-senyum orang yang kita jamah itu wow banget begitu kalau kita bisa rasain gitu. Dan banyak sekali lah contoh-contoh di luar sana yang bisa kita lakukan. Mungkin kita pikir susah di Indonesia mah, kita nggak bisa bedain gitu yang mana yang homeless beneran, mana yang enggak gitu. Ada banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita praktekin lah gitu di kehidupan kita di marketplace gitu. Nanti bisa saudara-saudara semua saling sharing dengan keluarganya, dengan suami, istri kita, dengan anak kita, apa yang bisa kita lakukan gitu untuk membawa perubahan di masyarakat, di marketplace di mana kita ada gitu. Di keluarga kita, di pekerjaan kita, di lingkungan neighborhood kita, dimanapun kita ada di situ dan membawa perubahan secara menyeluruh sama seperti yang Yesus lakukan. Nah, jadi malam ini kita diingatkan kembali soal teladan Yesus. Di perikop Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Yesus saat itu seakan melawan aturan yang ada. Tapi yang Yesus lakukan itu membawa pemulihan, membawa perubahan yang benar-benar menyeluruh pada orang itu dan juga masyarakat gitu. Mari kita mau teladani apa yang Yesus lakukan. Mari kita jadi murid-murid Yesus yang dimanapun kita ditempatkan, kita bisa bawa perubahan itu, bawa transformasi, bawa pemulihan yang menyeluruh, dan kita bisa jadi saluran tangannya Kristus
di dunia ini sehingga orang-orang bisa merasakan gimana kasihnya Kristus. Sekian sharing kita pada malam hari ini. Kita mau tutup KIS pada malam hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat setiap berkat Engkau yang luar biasa untuk hidup kami ya Tuhan. Malam ini kami diingatkan kembali Tuhan soal teladan Engkau to touch the untouchable ya Bapa. Engkau yang berikan keberanian untuk kami Tuhan untuk selalu mempertahankan firman Allah dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap apa yang kami lakukan ya Tuhan. Sehingga kami sebagai murid-murid Engkau bisa bawa perubahan, pemulihan yang menyeluruh di masyarakat ya Bapa. Terima kasih sekali lagi untuk sharing pada malam hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala kami, untuk seluruh keluarganya, untuk seluruh majelis, untuk seluruh pelayan Engkau Tuhan, juga untuk seluruh jemaat GGP Shalom ya Bapak. Engkau yang tahu setiap kelemahan kami, setiap apa yang kami gumulkan ya Bapak. Engkau yang tahu, dan kami yakin dan percaya Engkau yang selalu menuntun kami dalam setiap langkah kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih sekali lagi untuk malam ini kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan sedikit bagian dari firman Engkau. Biar kami mau terus Tuhan ingat firman ini dan kami bisa praktekkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau jadi murid-murid Engkau Tuhan yang meneladani Engkau. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman.